Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan kita yang keempat ini, adapun tujuannya harus kita ketahui. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan besaran turunan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Yang terakhir, siswa dapat menghitung hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur besaran turunan. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di slide di sini ada dua buah ember yang memiliki ukuran yang berbeda. Kemudian kalian isi dengan air pada masing-masing ember. Nah, di sini ibu ingin bertanya pada kalian, yang manakah yang dapat mengukur, yang dari kedua ember ini yang manakah dapat mengisi air paling banyak? Apakah ember yang di sebelah kiri apa ember di sebelah kanan? Jadi jawabannya ember yang di sebelah kiri. Kenapa ember yang di sebelah kiri bisa menampung lebih banyak? Karena ukuran dari ember yang di sebelah kiri ini jauh lebih besar daripada ember yang di sebelah kanan yang lebih kecil, sehingga ember yang di sebelah kiri dapat menampung air lebih banyak. Nah, ada seperti kita ketahui bahwa dalam pengukuran itu ada yang dimaksud dengan besaran. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan besaran? Jadi besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Misalnya kalian sedang mengukur apa nih? Mengukur pulpen dengan menggunakan mistar. Sekarang dalam besaran itu terdiri dari dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ada yang masih ingat, di minggu lalu kan kita membahas tentang besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya itu sudah sesuai dengan SI. Apa itu SI? SI itu sistem internasional. Jadi besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan ke dalam sistem internasional atau SI. Apa saja besaran pokoknya itu? Besaran pokok itu terdiri dari 7, yaitu panjang, waktu, intensitas cahaya, suhu, apalagi kuat arus listrik, massa, dan jumlah zat. Ingat ya apa itu besaran pokok, karena pada pertemuan kita yang keempat ini kemungkinan kita bisa mengadakan ulangan harian. Nah, kita pada pertemuan kita yang keempat ini, di sini kita akan membahas tentang besaran turunan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Jadi, besaran turunan ini merupakan besaran yang satuannya sudah diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya. Nah, besaran turunan dapat diperoleh dari turunan beberapa besaran pokok. Lalu ada besaran pokok dengan besaran turunan atau besaran-besaran turunan lainnya. Nah, pada besaran turunan ini ada beberapa contoh besaran turunan dan beserta satuannya. Nah, ini misalnya nih, di sini ada beberapa contoh besaran turunan beserta satuannya. Misalnya besaran luas yang dilambangkan dengan L besar atau A besar. Nah, di sini pada slide saya menggunakan yang L besar. Nah, dengan rumus dari luas yaitu panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar ini kan rumus luas dari persegi panjang. Nah, untuk menentukan satuan dari besaran luas, lihat aja panjangnya itu satuannya meter, lalu lebarnya satuannya meter. Ingat, meter itu termasuk besaran pokok panjang. Nah, dari
meter dikali meter, maka hasilnya meter persegi, sehingga satuan dari besaran turunan luas itu adalah meter persegi. Selanjutnya volume. Volume ini dilambangkan dengan V. Di sini menggunakan volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, sehingga satuannya dari volume adalah meter kubik. Terus jadi kesimpulannya bahwa besaran turunan luas dan volume ini menggunakan besaran pokok sejenis, yaitu besaran pokok panjang. Terus yang selanjutnya, kecepatan ini dilambangkan dengan V kecil dengan rumusnya V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Dengan satuannya gini, satuannya apa namanya? Satuannya kecepatan ini kan, kalau jarak ini meter siapa punya besaran pokoknya? Panjang. Terus kalau T itu waktu satuannya apa? Satuannya second, sehingga satuan dari besaran turunan kecepatan adalah meter per second. Selanjutnya nih ada yang namanya massa jenis. Massa jenis ini lambangnya rho. Nah, dengan rumus rho-nya ini adalah massa per volume. Ingat, massa itu termasuk besaran pokok. Terus kalau volume besaran turunan. Nah, dari berdasarkan rumus dari massa jenis, adapun satuan dari massa jenis atau rho yaitu kilogram per meter kubik. Seperti itu ya. Nah, di sini ada yang lebih lengkapnya, contoh dari besaran turunan beserta satuannya. Bisa kalian catat atau tinggal di screenshot saja. Sekarang kita lanjut ya pada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang pengertian besaran turunan dan mengetahui apa saja contoh-contoh dari besaran turunan beserta satuannya, di sini saya akan menjelaskan pengukuran besaran turunan. Nah, kita ketahui bahwa besaran turunan itu kan memiliki pengukuran yang banyak, tapi di sini kita hanya membahas beberapa saja. Yang pertama kita akan bahas yaitu pengukuran besaran turunan pada luas. Nah, luas ini merupakan contoh dari besaran turunan. Kenapa luas itu bisa disebut besaran turunan? Nah, jadi luas itu disebut sebagai besaran turunan karena luas itu diturunkan dari besaran pokok sejenis, yaitu panjang dan panjang. Nah, jadi luas itu diperoleh dari hasil perkalian panjang dan lebar. Nah, suatu benda itu bisa memiliki bentuk yang simetris maupun tidak simetris. Bisa kalian lihat yang simetris kan kalian sudah tahu bagaimana caranya mencari luas dari bentuk yang simetris. Misalnya kalian sedang mengukur kertas, nih anggap saja di kertas ya, abaikan saja daunnya nih, anggap saja sebagai gambar daun. Kalian bisa mengukur sebuah kertas, kemudian kalian dengan menggunakan mistar kalian ukur panjang dan lebar dari kertas tersebut. Misalnya nih, panjang yang kalian peroleh yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini diperoleh panjangnya 12. Lalu untuk menentukan lebarnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk menentukan luas kertasnya nih yaitu 12 kali 5, maka hasilnya 60 pakai yang senti aja, 60 cm persegi. Kalian tinggal konversikan ke meter persegi untuk menentukan luasnya, satuan dari luas tersebut. Kita lanjut. Untuk pengukuran apa nih? Pengukuran untuk benda yang tidak teratur atau simetris. Misalnya nih, kalian sedang mengukur luas daun.
yang pertama kalian harus lakukan yaitu dengan mengambil selembar daun, kemudian kalian membuat kotak dan bisa menggunakan milimeter blok. Milimeter blok itu seperti ini bentuknya, yang berukuran 1 mm setiap satu kotak. Kemudian panjang daun itu dihitung dari jumlah kotak yang paling banyak secara horizontal. Adapun lebar daun dihitung dari jumlah zat paling banyak secara vertikal. Nah, setelah mengetahui panjang dan lebar daun tersebut, maka kalikan sehingga kalian bisa memperoleh hasil perkalian dari luas daun tersebut. Nah, untuk memudahkannya, cara menentukan luas daun ini yang kita harus mencari yang kotaknya bernilai penuh. Yang bernilai 1 nih kalian cari. Misalnya diperoleh yang bernilai 1 tuh hasilnya 13. Lalu ditambah dengan yang kotaknya masih ada yang separuh. Masih ada yang separuh nih, misalnya yang di ujung daunnya nih, yaitu bernilai setengah. Kalian cari yang masih separuh kotaknya, yaitu bernilai 19. Terus kalian kalikan setengah dikali 19, maka hasilnya 8,5. Lalu 13 ditambah 8,5, maka hasilnya 21,5 mm persegi. Seperti biasa, kalian tinggal konversikan sendiri ke meter persegi untuk menentukan luas dari daun tersebut. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Selanjutnya kita lanjut pada pengukuran besaran turunan, yaitu volume, di mana volume ini merupakan besaran turunan yang dijabarkan dari besaran panjang dan besaran luas. Nah, volume ini terkait dengan besarnya ruangan yang diisi oleh suatu materi. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda yang dapat menampung materi lebih banyak daripada benda lain yang volumenya lebih kecil.